Dua sama. Air pendingin itu digunakan untuk di mana itu misalkan kalian perlu pendinginan karena kalian menghasilkan suatu reaksi isotermik yang mana memerlukan panas. Contohnya seperti heat exchanger atau kalian pada reaktor. Reaktor itu kan menghasilkan panas. Dan heat exchanger itu kan juga kalian mensuplai panas dan nanti mana di situ ada pertukaran panas sehingga nanti fluida yang kalian punya itu akan menjadi lebih dingin. Nah di situ perlunya air pendingin. Lalu yang terakhir itu open boiler ya, seperti kita tahu bahwa boiler itu di sini untuk menghasilkan steam. Steam di situ kan untuk energi dari pabrik yang kita punyai. Nah di situ nanti prosesnya air pendingin dan open boiler itu sama-sama saling berkesinambungan. Nah, sistem olahan air di sini ada eksternal sama internal. Dimana untuk yang eksternal itu sebelum titik penggunaan, maksudnya jauh-jauh sebelum penggunaan itu kita treatment terlebih dahulu, dan internal itu dilakukan pada titik penggunaan. Apa bedanya? Kalau misalkan eksternal, misalkan kalian dapat dari air sungai, nah kan nggak langsung kalian gunakan masuk ke pabrik itu langsung, gitu. Nah, maka sebelum air sungai itu masuk, maka ada suatu treatment khusus, nah, yang mana itu merupakan pengolahan eksternal. Nah, kalau internal, misalkan kalian di situ seperti yang kemarin dijelaskan bahwa suatu saat di saat air yang digunakan sebagai pendingin atau masuk cooling tower misalkan, yaitu kalau misalkan lama-lama di recycle terus akan terjadi suatu kepekatan sendiri sehingga nanti di mana di situ akan menimbulkan masalah pada mesin. Nah, maka itu dilakukan pengolahan. Bagaimana caranya? Mungkin airnya itu dilakukan blowdown. Blowdown itu pembuangan sebagian dan dimasukkan air substitusi untuk pada ini namanya itu make water ya. Dimasukkan air substitusi untuk menggantikan volumenya. Kan bahwa di pabrik itu kan kita harus menjaga sebagaimana air itu volumenya tetap. Karena kan udah dihitung dari awalnya itu bahwa kebutuhan air itu sekian. Nah, kalau misalkan ya ditambahin. Nah, salah satunya ada pengolahan fisik sama kimia. Nah, mana pengolahan fisik itu untuk memisahkan padat dan kasar ya seperti yang kita tahu kalau fisik ya berarti yang bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau kimia itu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya yaitu koloid, zat-zat koloid. Menghilangkan zat-zat racun dan menghilangkan bau rasa. Kenapa nggak ada pengolahan biologis? Kan ada pengolahan kita tahu ya, pengolahan fisik, kimia. Kenapa nggak ada pengolahan biologis? Jadi kalau untuk cakupan dari SUP ini sebenarnya hanya untuk water treatment aja. Nah, kalau misalkan pengolahan biologis berarti itu kan kandungan sebutannya itu bahan kimia terlarut. Udah ada yang ngambil kali ya? Lagi ngambil ya? Ya itu COD-BOD-nya tinggi ya. Nah, akhirnya diperlukan untuk pengolahan tersebut agar sebelum bisa digunakan, agar airnya bisa digunakan. Karena kalau misalkan tidak diolah secara biologis maka akan kemungkinan terjadinya itu falling dari falling itu kerak tapi yang diakibatkan oleh microbial falling. Falling itu kan kerak. Nah di sini microbial falling. Nah kalau untuk udah pengolahan biologis itu udah masuknya ke ranah. Jadi di sini kita hanya bicara tentang water treatment-nya aja. Jadi mulai fisik. Nah, jadi untuk berbagai pengolahan tadi, di mana dibagi oleh beberapa ukuran partikel, mulai yang dari mikrometer, makan 5 mikrometer, dimana kalau yang paling kecil itu karena susah dipisahkan, tapi
kita perlu untuk memisahkan. Contohnya presentasi, managing, osmosis, dan juga sampai yang bisa misalkan segini. Jadi yang bisa tampak oleh mata. Mikron itu 10 pangkatnya 6 ya, kalau nggak salah ya. Mikron 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkatnya 1 meter ya, kalau nggak salah. Ya, kalau ukuran safety gitu. Nah, tahapan-tahapan air di sini ada pretreatment, dilanjutkan koagulasi flokulasi, terus sedimentasi, filtrasi, penggunaan dan penukaran ion. Nah, untuk bab ini kita akan bicara tentang pretreatment dahulu, di mana pretreatment ini digunakan sebagai tahap awal agar air itu dapat digunakan. Sebenarnya kalau air yang tidak terlalu terkontaminan, contohnya bagi air sanitasi itu, sebenarnya pretreatment ini sudah bisa langsung digunakan. Kalau misalkan airnya itu tidak terlalu mempunyai kontaminan yang berlebih. Nah, ini proses pengolahan air dari pretreatment, koagulasi. Nah, di sini digunakan beberapa tadi ada 4 jenis air, bahwa air sanitasi itu setelah koagulasi, filtrasi, ditambah agar bersih ya. Nah, kalau ini untuk air sanitasi atau proses ini perlu banyak karena digunakan. Nah, tapi yang air ini digunakan sebagai diperlukan penggunaan dapat bisa digunakan. Nah, kenapa perlu penggunaan? Ada bisa bantu jawab? Ya, doyok lagi. Ya benar, kan tadi digunakan sebagai contohnya heat exchanger sama pada reaktor ya. Biasanya kan air itu nanti kalau di heat exchanger, tahu heat exchanger kan? Pernah lihat ya? Gambarnya tahu? Ya kira-kira itu nanti di situ kan ada misalkan dia cell and tube ya. Nah air itu nanti ditembakkan melalui pipa di tube-nya itu ya, atau di shell-nya bisa. Nah di situ nanti kalau misalkan airnya itu tidak dilakukan treatment pelunakan, di mana pelunakan itu masih ada senyawa-senyawa yang keras ya, contohnya membuat air sadah itu. Jadi kandungan HCO3 ya kalau nggak salah ya, di HCO3 itu cuman kandungan mineral Mg, Ca. Nah, di mana itu nanti akan menyebabkan kerak. Nah, kalau misalkan terjadi kerak ya, maka perlu dilakukan maintenance pada alatnya itu. Nah, itu lebih mahal daripada melakukan treatment dari ini. Nah, terus yang untuk umpahan boiler perlu demin. Nah, kenapa ini perlu demin? Nah, kan kita juga bekerja boiler itu kan kita bekerja pada suhu panas ya. Diuapkan sampai airnya itu jadi steam. Steam itu berarti kan kalau kalian kayak masak air itu ya suhunya ya pasti di atas 100. Bahkan kalau ini ya mungkin bisa sampai 200, 250. Pokoknya yang dimana itu boiler ini nanti akan jadi supply energi untuk pabrik yang kalian mau buat, yang kalian miliki. Ini perlu dijaga karena di mana kalau misalkan masih ada mineral-mineral terlarut, itu akan menyebabkan salah satunya korosi. Sehingga kalau misalkan korosi, tekanan karena di situ di boiler itu suhu tinggi ya. Biasanya suhu tinggi itu tekanannya tinggi. Nah, kalau misalkan tidak ada treatment awal seperti itu, otomatis korosi ya mungkin bisa jadi ledakan kalau kasarannya. Nah, ini skemanya yang sudah dijelaskan ya. Nah, nah, di sini kan udah namanya yang internal lagi. Jadi internalnya di sini.
Nah, sebelumnya pretreatment ada yang tahu apa aja yang kita lakukan pada pretreatment untuk pengolah air ini? Biasanya pretreatment ini pengolahan fisik. Jadi ini pretreatment itu ada 3 proses. Pertama screening sama preaerasi. Nah, ada bisa bantu nggak? Masing-masing ini kira-kira apa aja? Apa namanya penjelasannya? Screening, preaerasi. Yang di rumah mungkin bisa bantu jawab. Ya, tapi kan. Ya, nggak apa-apa. Itu ya membatasi air dari panas. Ya, benar. Insan. Ya, oh ya. Jadi benar tadi yang dikatakan screening itu gunakan untuk padatannya besar. Tadi itu kan sudah dilihat ya waktu awal itu ya. Bahwa screening itu kalau yang tadi ada gambar itu screening itu untuk memisahkan partikel yang berukuran 1 × 10⁻⁵ Jadi yang bisa dilihat oleh mata ya. Nah, ini preaerasi itu apa? Nah, ini jelasnya kita lihat. Nah, screening dia untuk memiliki celah di antara satu bar atau bulan lain, di mana padatan yang terhalang atau tersalin di screening gunakan untuk memisahkan yang solid seperti kertas, plastik, kayu. Misalkan ada di sungai itu banyak tuh yang kasar-kasar yang bisa kita lihat ke mata. Nah, benda yang dipisahkan ini kalau misalkan tidak kita pisahkan dulu nanti, apalagi yang besar-besar, itu akan menyebabkan beban pada alat yang akan kita punya ya. Kan seperti screening biasanya skimming lah. Misalnya dipisahkan dulu ya, itu nanti akan membebani skimmingnya itu. Nah, di mana screening ini dipisahkan ada 2 kan? Ada 2. Yang pertama itu coarse screening dan yang kedua ini. Mana coarse screening itu untuk yang partikel yang besar, yang kasar. Dan fine screening itu untuk yang halus. Mana kita tahu kasar sama halus ya nanti dari ukurannya. Kalau yang kasar itu lebih terlihat daripada yang fine screening. Nah, untuk yang coarse screening itu untuk memisahkan solid dengan berukuran lebih dari 6 mm. Nah, gimana ketentuannya? Jarak antara bukaan penyaringnya itu 150 mm ya. Umumnya itu terdiri dari bar-bar sejajar, batang atau kawan pakai kawan. Nah, ini ada biar lebih jelasnya nanti bisa lihat gambarnya. Di mana untuk pembersihannya itu, cara pembersihannya itu menjadi 2. Ini untuk ini ya pembersihan apa namanya maintenance alatnya. Mana hand cleaning screen sama mechanical cleaning screen ya. Nah, untuk hand cleaning screen itu di mana dipasang pada instalasi pengolahan air ukuran kecil hingga menengah dan biasanya ditempatkan sebelum pompa. Nah, digunakan sebagai saringan mekanis
digunakan sebagai cadangan bila saringan mekanis ini bermasalah untuk menyaring padatan berukuran lebih dari 50 mm. Berarti kan kalau misalnya lebih dari 6 mm ya, berarti kan kelihatan ya. Nah ini contohnya. Ini kalau di penilaian kan kalau di sungai ini biasanya ada yang kayak ini untuk misalkan padatan-padatan yang besar ukurannya ada sedikit nanti airnya bypass nanti padatan masih besar ini akan tahan. Nah, nanti ini bisa diambil secara manual. Ini tadi kan di hand screen secara manual. Padatan-padatannya bisa diambil secara manual. Dan harus diambil memang kalau diambil ya nanti buntu. Mechanical, nah ini yang mechanical ya. Untuk, nah ini mulai kecil ya, untuk menyaring padatan ukuran lebih dari 25 mm. Nah di sini ada 4 macam. Yang pertama kita screen, di mana ini itu ada rantai ini ya, gunanya itu pakai seperti ini kan rantai gitu, seperti katrol ya. Jadi di mana itu ada kayak ini nanti diambil gitu sama kan akhirnya ini. Nah, nanti padatan yang memang dengan ukuran sendiri itu nanti airnya itu nanti nanti dimasukkan di untuk padatan-padatan yang memang ukurannya memasuki syaratnya 25 mm. Terus yang kedua reciprocating rate, di mana itu ya mungkin sama kayak tadi ya, tapi yang di sini menggunakan dari screen-nya itu akan menarik padatan ke atas screen untuk dipisahkan menggunakan satu satu. Nah ini menggunakan sistem hidrolik beda ya. Tadi itu kan nah di situ tadi padatan-padatan ini karena sama seperti tadi. Jadi uangnya beda jenisnya. Jadi padatan-padatannya ini akan transit ini. Nanti ini tadi itu manual ya. Kalau manual kan harus diambil lebih dulu. Pakai mesin. Jadi nanti udah langsung dia dari padatan-padatan ini nanti dari sini kan menggunakan mesin hidrolik dia bisa dibuat. Yang kedua, yang ketiga catenary screen, di mana sapu yang ditahan pada bunga rantai ini jika berat menjadi macet tertentang. Ya ini seperti yang tadi juga ya, di mana nanti nah bedanya cuma beda jenisnya untuk kegunaannya sama, dia untuk memisahkan padatan yang tidak terlalu besar seperti yang head screen itu. Yang mungkin bisa di ini juga dipadukan juga. Kalau misalkan hanya menggunakan yang mechanical, tapi yang ini yang manual yang digunakan bisa membebani ini nanti membebani mesinnya juga kan. Biasanya kan ada kekuatan mesinnya itu berapa lama kekuatan mesinnya kalau misalkan dia diinikan sampah-sampah yang terlalu besar itu. Yang keempat ini continuous build screen. Ya sama seperti yang tadi ya. Cuma ini menggunakan rak ya. Nah, yang selanjutnya ini fine screening. Jadi kan sudah bicara tentang coarse screening, di mana coarse screening itu untuk padatan yang kasar. Kalau ini yang lebih halus, tapi masih bisa dilihat oleh mata. Karena dia biasanya digunakan saringan kain atau plat berpori ya sama bersama kayak filtrasi. Kalau filtrasi itu kan lebih halus lagi. Dapat diaplikasikan setelah bar screening ganti water clarifier awal pengolahan buangan campuran. Nah ini dipisahkan diklasifikasikan menjadi static wet wire screen, drum screen, sama static screen.
Nah, ini untuk static wet wire skin ini jarak bukaannya itu 0,2 sampai 1,2 mm. Mana untuk flow rate-nya ini 400 sampai 1200 cm per meter persegi per menit. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Dan ini saya memisahkan seperti apa ya, batu, kerikil-kerikil itu kan halus ya. Dan memang perlu dipisahkan dulu sebelum masuk ke sel selanjutnya. Nah, ini untuk yang kedua ini ground script untuk menyaring padatan berukuran 35 mm. Yang tadi itu berukuran 0,1. Aduh. Ya, ini untuk padatan berukuran 35 mm. Ternyata di sini ini pada sini membuka. Nah, nanti masuk dari sini ya. Jadi masuk ya. Maksudnya dari situ. Jadi dia nanti dibuka. Nah, mengalir keluar akan layar padatan ditemukan di interior atau bagian atas unit. Nah, nanti apa ya, kayak layak gitu di padatannya itu. Nanti tertahan di charging nomor 2 itu. Ini nanti chargingnya di nomor 2. Jadi nanti ya itu seperti gravitasi itu. Apa namanya? Prinsipnya. Di airnya dimasukkan seperti biaya. Nanti padatan-padatannya itu nanti akan turun. Ya. Nah, ini nanti karena bagaimana kalau dibuat ini nanti misalkan karena ini di bawahnya nanti harus bisa. Nah, ini grab screen ya. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu start screen, itu menyaring padatan ukuran lebih dari 6 mm. Nah, ini ada dua set bentuk pelat vertikal tipis, satu tetap, satunya bergerak. Nah, pelat setnya tetap bergerak bergantian melintasi lebar saluran. Nah, lebih jelasnya ini kayak gambarnya. Nah, ini start screen ya. Kalau bisa dibilangnya seperti gitu. Jadi untuk apa namanya? Apa tadi bilangnya 6 mm, lebih dari 6 mm. Nah, di sini ada dua apa ya? Dua pemisahan. Bisa di mana ini bisa dilakukan kelas ini. Nah, tapi di sini di dalamnya sini ini ada semacam filter juga. Jadi nanti air yang ini yang melintasi laut pada yang gede. Nah, nanti kecil ini yang tertahan tapi juga dialirkan ke atas. Dan yang pada-padatannya ini nggak di situ seperti stack tangga. Seperti ini ya. Nah, di sini untuk memisahkan solid berukuran 50 mm kurang dari 50 mm memiliki drum yang berputar angka
limbah masuk melalui inlet mengalir ke drum. Nah ini seperti yang tadi pakai drum skid, tapi di sini bedanya apa namanya, untuk solidnya itu ukurannya lebih kecil. Kayak namanya mikroskop. Ini nanti akan dibuat ini, apa namanya, ini filtrasinya ya, jadi nanti padatannya ini akan pas apa ya, kayak nempel di drumnya ini. Nah, gimana nanti padatan yang nempel ini nanti akan dikeruk sama atau bisa juga yang menuju ke yang lain. Jadi makanya bisa ada suction itu. Nah ini komonitor ini apa namanya, untuk setelah screening ya, kalau misalkan masih ada padatan-padatan yang tidak hancur, maksudnya tidak tersaring, maka di situ untuk digunakan bisa dihancurkan ya. Di mana padatannya akan diubah lebih homogen sehingga untuk memudahkan proses selanjutnya. Di mana padatannya ini berukuran 1 mm. Apabila sampah tidak tersaring dalam screening itu jumlah sedikit, maka sampah tersebut juga dihancurkan dalam komputer kemudian diolah. Nah ini untuk gambarnya komputer ya. Ya, apa sampah dan airnya itu sehingga nanti kalau homogen akan masuk ke proses selanjutnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk screening, proses screening. Screening yaitu tadi untuk apa namanya, tahap awal treatment mengolah air agar memisahkan untuk padatannya dulu. Nah kan kita treatment ini bicara tentang pengolahan fisik dulu. Ini yang pakai Zoom nanti join link yang sama ya. Ya, Mas. Nah, yang kedua ini proses skimming. Ini biasanya lanjutan dari proses skimming. Di mana skimming ini digunakan biasanya material-material yang mengapung, ukurannya bisa kita lihat seperti minyak. Misalkan di situ ada kayak apa ya, pokoknya dia itu bentuknya masih bisa kita lihat lah, ya ampas-ampas gitu. Nah, tapi yang mengapung. Nah, kalau nggak mengapung itu nanti kan jadinya koloid. Ya, koloid itu nanti proses selanjutnya koagulasi. Mana skimming itu intinya di sini dia dikasih bawah. Mana hal ini gagal laminan. Apa harus laminan? Tahu laminan kan? Akhirnya tenang, nggak ada turbulensi. Dari pati pengajar ini tetap mengapung dan tertahan di bubble. Dan airnya ini nanti akan keluar. Dalam ini jalan ini juga tetap jalan ini. Ya airnya tapi tampaknya ini ada dua jenis. Ini ada yang menggunakan waktu, ada yang enggak. Jadi harus dikasih elektrolyt itu bisa mengalir. Karena air itu kan sejatinya mengalir tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah kalau misalkan airnya nggak dibuat laminer, turbulen, nanti yang mengapung akan campur nggak bisa dipisahkan. Makanya itu dibuat laminer. Nah, kenapa harus dilakukan skimming? Karena limbah yang mengandung minyak itu akan menyebabkan produktivitas alga menurun,
konsumsi oksigennya itu tinggi, dan terus rantai makanan dari NO kemudian di mana senyawa organik pada lumutnya itu ada 4 jenis, biasanya aromatik, karbon aromatik, senyawa hidrogen, senyawa yang terkandung di protein dan oksigen. Nah, 75% terdapat alkoholnya, sirkulannya, bensin, bbm, ya minyak lah. Itu kalau misalkan dilarutkan sama air karena memang apa ya, perbedaan massa jenis itu akan rapuh kecil dari air. Nah, ada lagi digunakan untuk membran. Nah, karena membran ini lebih apa ya, lebih kasarnya dia lebih mudah dan untuk hasilnya itu lebih bagus. Tapi ya itu kekurangannya itu nanti akan mahal. Nah, itu membutuhkan energinya jadi lebih rendah. Nah, membrannya akan bekerja tanpa penambahan bahan kimia. Nah, prinsipnya itu sebagai lapisan semipermeabel permeabilitas, di mana air tetap terbypass, tapi seperti yang apa namanya, yang ukurannya halus seperti minyak-minyak tadi itu akan tetap. Kita lanjutkan untuk menggunakan membran ya. Nah, tapi membran ini juga kalau misalkan kalian menggunakan membran, kalian harus juga memperhatikan bahwa padatan-padatan yang disaring itu sesuai dari membran, apa kemampuannya membran. Kalau misalkan masih ada padatan yang besar sendiri, ya otomatis nanti akan rusak. Kalau kalian pernah pakai kertas saring ya, misalkan kalian tempeloi apa dikasih apa, misalkan kan kalau kertas saring itu kan untuk padatan-padatan halus, sedimen-sedimen hasil, pernah ikut ini kan, KO ya udah ya, KO. Oh belum ya? Tapi nggak anu ya, nggak praktikum ya di lab ya? Iya, kita menggunakan kertas saring. Yaitu misalkan kalian kasih apalah batu misalkan, ya nanti akan hancur kertasnya itu. Makanya perlu dilakukan ya itu tadi, yang kayak tadi itu power screening itu, misalkan yang padatan besar dulu. Membran, tapi memang bagus. Nah ini untuk membran-membran digunakan, ukurannya itu seperti ini. Nah itu ukuran porinya kurang dari 2 nanometer ya. Kalau menggunakan apa bisa memisahkan yang ukuran kecil, padatan-padatan konsistensi. Dan tekanannya itu lebih dari 12. Nah, ini kalau misalkan menggunakan api separator, api ini ya, namanya American Petroleum Institute ya. Dan api-api ini untuk menggunakan air separator. Biasanya ini kan American Petroleum Institute ini tentang misalkan kalian di ini mining dari minyak bumi, nah itu kan bor misalkan ya, itu kan kalau misalkan ngebor tekanan tinggi itu kan pasti panas ya. Nah makanya kan perlu dilakukan apa ya, kayak penambahan air agar bornya itu kalau misalkan panas digunakan terus ya nanti rusak. Makanya perlu tambahkan air. Nah, airnya itu kalau diolah nggak langsung dibuang. Menggunakan ini salah satunya. Ini untuk memisahkan minyak menggunakan prinsip hukum stok. Tahu kan hukum stok? KF. Hukum stok itu nanti berdasarkan apa ya, gravitasi. Misalnya globul minyak dari 150 ya.
Ada gaya gravitasi, ada gaya waktu. Gaya gravitasi, perbedaan berat jenis, air, dan motor pada lainnya. Dia motor pada akan tersusun di bagian bawah, tapi misalnya akan mengambil di atas. Ini separator, sektor, tapi ini ada yang terus nanti pada terus programnya itu. Nah, untuk ini gambarnya ukurannya lebih kecil dari ukurannya kayak berapa? Nah, jika menggunakan alirannya nah, di sini apa ya? Karena diharapkan setelah dari proses ini skimming ini padatan-padatan yang memang bisa dilihat oleh mata itu akan terpisahkan semua, sehingga nanti sisanya itu ya mungkin aja ada koloid yang padatan-padatan yang masih ada tapi yang ngapung. Tahu koloid? Apa contohnya? Ya, ya, susu. Itu kan koloid. Tapi bisa juga kalau dia di apa namanya ditunggu, jadi nggak akan ngendap apapun, nggak akan ke atas ngapung. Nah, yang selanjutnya itu preaerasi. Dimana preaerasi itu ya itu untuk mensuplai adanya oksigen ke tadi air yang awal itu. Gunanya untuk apa? Membatasi pertumbuhan mikroba, menghilangkan bau, rasa dan warna disebabkan senyawa biologis, menurunkan biologi meningkatkan efisiensi dalam pengolahan. Nah, biasanya pada air yang ada itu yang kalian manfaatkan dari sumber-sumber tertentu itu, di situ itu kan ya mungkin aja ada ini ya, ada mikroba seperti mikroba nitrifikasi yang menghasilkan senyawa nitrat, ataupun yang ada karena mikroba itu juga kan kalau memanfaatkan ini ya, memanfaatkan CO2 dia kan menghasilkan gas-gas yang seperti metan, ataupun di situ juga ada CO2 yang terlarut. Nah, ini bisa dihilangkan oleh preaerasi. Jadi dia dimasukkan dari udara-udara di oksigen ke dalam air, di mana nanti gas-gas yang terlarut itu bisa dimungkinkan tuh untuk terikut oleh aliran udara itu, sehingga nanti akan menurunkan biologi CO2
membatasi pertumbuhan mikroba, menghilangkan bau. Bau itu kan jadi amonia, dari nitrat, dari apa lagi? Cyanida mungkin. Nah, sebabnya senyawa-senyawa hidrolisis. Nah, ini mekanisme oksidasi. Ini udah pernah sering tahu ya. Kalau nah juga dapat menyebabkan dari logam-logam itu akan mengendap menjadi endapan FiOH3 itu salah satunya, dan NaO2. Nah, sehingga nanti dari logam yang ada itu tidak menyebabkan beban lebih lanjut ke mekanisme selanjutnya. Bisa jadi treatment awal yang sangat bagus ini. Oleh karena itu, mangan besi dilakukan dengan pengendapan setelah aerasi. Tujuan untuk membatasi pertumbuhan lubang, menghilangkan bau. Gitu. Nah, ini caranya aerasi. Jadi dia nanti setelah ini ditaruh dalam satu bak. Karena di sini ada kompresor yang di bawah itu ada pipa, tapi banyak itu ada bolong-bolong. Itu untuk masuk ke oksigen. Kira-kira juga kompresor yang di bawah apa namanya? Itu aerasi. Jadi apa namanya? Ini ada setelah beraerasi. Apa ada yang ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Ya. Yang di mana? Nah, siapa namanya? Sani. Oh iya. Jadi tadi yang awal itu kan yang kalau besar itu kan pakai manual ya, pakai tangan ya. Nah, kalau yang kan setelah itu ada kita dikenalkan untuk mechanical. Jadi mechanical itu kita low maintenance pakai manusia ya, pakai mesin ya. Nah, kalau misalkan untuk yang lebih kecil lagi, contohnya misalkan membran. Nah, itu ya tetap harus nanti bisa dibersihkan secara manual juga. Karena masih saat ini belum ada mesin yang bisa ini untuk nganu membran itu. Jadi harus memang dibersihkan juga untuk ininya secara manual juga. Kalau yang tadi itu kan kalau apa kan yang kalau fight screening itu contohnya nanti kan kalau misalkan kayak apa namanya yang menggunakan mesin itu dia itu udah otomatis ya, yang padatan-padatan yang masih ada itu nanti kan akan terbawa oleh singkatannya itu kayak ya tempat-tempatnya itu nanti akan terdorong ke atas. Nah, nanti itu kan dikolek di suatu tempat. Nah, itu nanti ya sudah, itu nanti jadi padatan-padatan yang terkumpul itu sudah otomatis dibersihkan. Nah, kalau untuk yang lebih halus lagi, misalkan kayak skimming itu. Nah, skimming itu kan nanti pemisahannya itu kan dari endapannya itu yang maksud saya dari yang terapung itu kan yang stay di atas. Nah, itu tetap nanti itu akan diambil juga. Iya, manual juga. Cukup menjawab atau oke. Mungkin ada lagi? Yang kalau untuk tadi ada tiga. Kalau tadi itu tidak itu alat selalu sesuai dengan sebenarnya atau pasti kalau namanya siapa? Bilal. Bilal. Oke. Terima kasih Bilal. Ya, terima kasih ya dari Bang. Untuk ya karena kalau misalkan kita masuk ke ini ya perairan di Indonesia ya kita tahu ya gimana sumber-sumber perairan di Indonesia ya kotor ya katakannya ya. Ya maka perlu untuk beberapa pengolahan seperti itu. Contohnya apalagi yang pengolahan kasar itu yang tadi sebelumnya itu menggunakan manual itu hand screening itu. Karena di sini kan di sungai ya banyak tuh apa namanya sampah-sampah besar. Bahkan kasur pun juga ikut kan.
Makanya perlu itu untuk yang core screening itu. Dan prearasi itu saya rasa juga langkah treatment yang bisa memudahkan untuk nanti kan setelah ini kan ada seperti koagulasi, terus ada apa namanya koagulasi, dan ada koagulasi, terus nanti setelah itu kita untuk menghilangkan ininya masih yang ada sebelum koagulasi propilasi itu ada sedimentasi yang awal, terus setelah itu koagulasi propilasi ada sedimentasi lagi, terus setelah itu baru filtrasi. Nah itu untuk setelah itu kan kalau misalkan masih ada pengotornya probiotik ini kan dilakukan pengolahan mikroba ya, menggunakan biologis ya. Nah, preaerasi yang tadi itu kan bisa untuk memudahkan proses yang pengolahan biologis ini untuk menurunkan BOD-COD ataupun senyawa-senyawa gas yang terlarut itu. Maka dari itu pentingnya itu saya rasa di situ. Mungkin nah ini setelah preaerasi ini pengendapan awal, di mana air baku yang berasal dari sungai ini biasanya keruh ya. Maka dilakukan proses pengendapan awal dalam bak menampung. Nah, setelah dimasukkan pengendapan awal ini biasanya kalau ditunggu ya padatan-padatan yang suspensi itu kalau bukan koloid itu kan dia kan lama-lama endap. Jadi dibiarkan dia settle dulu dalam settling settling tank atau di bak khusus gitu nanti akan lama-lama nanti akan mengendap. Nah, tujuannya apa untuk pengendapan awal? Sini itu untuk mengurangi beban dari ini. Setelah itu kan ada koagulasi flokkulasi yang untuk mengendapkan koloid itu. Nanti dia partikel-partikel koloid digabungkan. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah kinerja dari tahap selanjutnya. Air halang pengotornya itu padatan yang terlarut, gas-gas yang terlarut, sama zat yang tersuspensi, mikro, lapisan endapan mineral, minyak. Nah, koagulasi, ini koagulasi ya. Oh ini nanti masuk ke koagulasi ya. Oke, ini nanti masuk ke koagulasi. Jadi nanti untuk pengendapan air itu biasanya dia lebih ke arah fisik ya. Jadi nanti dibiarkan settling dulu. Kan tadi seperti yang setelah menggunakan api separator ya, oil separator atau CPD itu kan ada padatan-padatan yang terendapkan itu ya. Nah itu bisa jadi pengendapan awal juga, bisa jadi pengendapan awal kan juga alirannya dijaga laminar. Karena di settling tank itu alirannya memang dijaga laminar agar endapannya itu karena gaya gravitasi akan turun. Nah setelah itu kalau misalkan memang ada padatan-padatan yang suspensi yang tidak mengendap, maka itu disebut koloid, masuk ke proses selanjutnya koagulasi rotasi. Koagulasi dulu, dibentuk partikel-partikel kecil itu akan semakin besar, terus dilakukan flokkulasi agar partikel-partikel besar itu akan menyatu sama satu sama lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu hari ini. Oh iya, sama ini dari bagi kelompok ya. Jadi untuk kelas A ini sudah dikasih tahu dan kalau dikasih. Jadi untuk kelas A ini nanti kalian akan kedapatan ini bikin presentasi dari buku Nalco. Sudah punya semua. Kemarin sudah aku send ke Denta, nanti tinggal minta aja gitu ya. Sudah saya untuk kirim pembagiannya itu. Oh ya, terima kasih. Nanti itu ada bab 2, 3, 4, 5, 9. Itu nanti udah di ini ya.
Ini kan masing-masing ada 2 orang ya, kelompoknya, 3 ya? Ya, nanti sama ada yang 2 ya? Itu nanti kedapatan bab 2, 3, 4, 5, 9. Nah, ini masing-masing kalau nggak salah ini tentang bentar banget deh. Maaf, tentang Purita. Oh, kenalku. Tentang Purita. Ya, tentang Purita ya, Denta ya? Iya betul Mas Kurita. Oh iya, Purita. Jadi di situ nanti ada bab 2, itu nanti bab 9 itu nanti yang tentang boiler aja, macam-macam boiler. Ini mungkin nanti yang 2 orang, itu yang isinya 2 orang, ada berapa yang 2 orang? Satu kelompok aja ya? Iya Mas, satu Itu nanti kelompok. bisa dimasukkan ke bab 9, karena itu singkat. Untuk presentasinya itu mulainya minggu keempat. Nanti nggak tahu, nanti masing-masing 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, nanti Pak Tri yang, kalau biasanya sih 1 minggu 2 kali sih. Karena kan biasa, enggak 1 minggu sekali, soalnya kan biasanya banyak, waktunya 1 jam 40 menit, 45 menit, ya 1 jam 40 menit. Tapi 45 menit, ini 45 menit presentasi, tanya jawab, sisanya. Begitu. Mungkin ada yang ini ditanyain dulu. Mau tanya terkait presentasinya Mas. Ya, iya, gimana? Itu kan ada sisanya kan berarti bab 2, 3, 4, sama 5. Nah, kan ada 11 kelompok. Itu pembagiannya gimana ya Mas? Satu kelompok mengulang bab yang sama atau gimana ya Mas? Oh ya, itu nanti di bab, misalkan bab 2 ya, itu kan ada berapa subbab, kalau nggak salah itu ada sampai 5 ya. Nah itu nanti bisa bab 2 itu nanti kamu masukkan ini, satu bab itu dua kelompok misalkan. Nanti pembagiannya terserah dari kalian aja gimana. Oh Jadi gitu ya Mas. berapa kelompok ya total ya? 11 ya? 12 ya? 12 kelompok. Ya. Ya itu nanti, oh ini ada pembagiannya, bab 2 dan bab 3 itu 3 kelompok. Karena bab 2 bab 3 itu kalau nggak salah tentang treatment sama apa ya? Koagulasi kalau nggak salah. Terus bab 4, 5, 9 itu masing-masing 2 kelompok. Seperti itu Denta. Nanti dibagi aja nih. Oh iya Mas, Bagi paham sendiri Mas. aja. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada yang ini ditanyakan dulu terkait presentasi. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Gak apa-apa kan, keluar duluan ya. Ya, terima kasih ya. Materinya nanti saya share ya setelah kelas ke Donta ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan mohon maaf.